Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Selamat pagi, Pak. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan coaching sebagian awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama, saya mendiskusikan penilaian kita hari ini. Nah, Pak Har, pada coaching ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach, dan juga bagaimana coach merespon dan menjawab pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaannya. Yang pertama akan saya tanyakan pada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu present dan mendengarkan, aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi hari ini, Pak? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu present dan mendengarkan, aktif, dan pertanyaan berbobot. Baik, Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coaching hari ini yaitu menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bapak, demikian itu dulu ya Pak praobservasi hari ini. Silahkan Bapak melakukan coach terhadap coachingnya ya Pak. Ya, siapa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sus. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak Sus? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Terima kasih Pak. Begini Pak, katanya Bapak mau menyampaikan sesuatu. Silakan, kira-kira Bapak mau menyampaikan tentang apa ya? Oh ya, terima kasih Pak Har. Ini Pak, setelah kita belajar dari materi CGP modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemarin saya mencoba di kelas 4 untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi hasil pemahaman siswa itu masih kurang. Nah, bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengakomodir kebutuhan belajar murid. Wah, mantap Pak. Nah, kemudian ini Pak, yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran itu sebenarnya apa? Supaya nanti timbul ide yang baik Pak. Begini Pak, bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Jadi mungkin ada dua hal, yaitu terkait dengan pemahaman materinya dan juga partisipasi aktif siswa
dalam pembelajaran itu bisa meningkat. Oh iya, alhamdulillah kalau seperti itu sudah dapat gambaran ya Pak. Kemudian sebetulnya kalau boleh saya tahu, apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Sus dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya begini Pak, terkait langkah awal pembelajaran berdiferensiasi, di tahap awal kan sudah melalui pengamatan, kemudian kuesioner, dan juga wawancara sederhana terkait kesiapan belajar siswa, kebutuhan belajar siswa, serta gaya belajar siswa. Kira-kira yang dibutuhkan siswa itu apa? Mereka itu supaya lebih mudah memahami materi tersebut dengan cara bagaimana? Nah, setelah melakukan wawancara sederhana, kemudian dituangkan dalam rencana pembelajaran. Luar biasa Pak, mantap sekali. Jadi sudah diterapkan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa yang iya Pak. Alhamdulillah. Kemudian ini Pak, langkah apa yang akan Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran semakin baik sesuai dengan kebutuhan siswa? Ya memang ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemungkinan tidak sekali dua kali ketika mencoba bisa langsung berhasil. Tapi kadang walaupun kita sudah mengikuti langkah-langkahnya seperti wawancara sederhana untuk menggali kebutuhan belajar siswa, kemudian saya membuat rancangan, mungkin masih perlu ditingkatkan atau jauh dari kata sempurna Pak. Dan mudah-mudahan saya bisa seiring mencoba dan sering mencoba dan berlatih juga bisa melaksanakan dengan lebih baik, dan siswa bisa menyesuaikan model pembelajaran yang saya rancang supaya mereka lebih aktif. Kalau dilihat dari aktivitas siswa sebenarnya ini sudah cukup aktif, hanya saja kalau dari segi pemahaman masih kurang. Apakah kemampuan siswa saya itu hanya segitu atau memang perlu penyesuaian cara belajarnya? Kalau menurut saya itu baru kira-kira 50% lah yang sudah bisa memahami materi pembelajaran. Baiklah Pak, luar biasa. Kemudian ini Pak, kira-kira kapan mulai pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak? Sebenarnya itu kapan dimulai itu sudah saya lakukan Pak. Setelah saya mendapat materi berdiferensiasi dari CGP, itu saya langsung mencoba, cuma belum sempat untuk mempersiapkan dalam bentuk video atau membuat gambar-gambarnya, sehingga 3 strategi dan 3 aspek kesiapan siswa secara bersamaan itu belum bisa. Mudah-mudahan seiring berproses bisa lengkap dari 3 strategi konten, proses maupun produk, serta kesiapan belajar siswa, gaya belajar siswa bisa terakomodir dalam rencana pembelajaran yang saya lakukan. Alhamdulillah, artinya sudah diterapkan ya Pak. Kira-kira kolaborasinya dengan siapa saja supaya pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan baik? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Pak, untuk diminta bantuannya mengambil rekaman misalnya saat pembelajaran, dan juga diminta sebagai observer. Harapan Pak Santo ke depannya seperti apa? Harapan saya ketika saya mengajak rekan sejawat untuk melakukan kolaborasi terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, ada respon yang mendukung dan bisa diajak kerjasama. Sebenarnya ini sangat menarik ya Pak. Cuma keterbatasan waktu, nanti berikutnya mungkin bisa dilanjutkan lagi ngobrol di lain waktu. Nah, perasaan Pak Santo kira-kira bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Perasaan saya senang sekali Pak, karena selama ini banyak ceramah dalam pembelajaran yang satu arah yang saya lakukan. Ketika berdiferensiasi ini, siswa sangat antusias, ingin mengamati gambar, menonton video, jadi banyak pilihan dalam belajar mereka. Mereka juga melakukan aktivitas yang dia senangi. Dengan demikian mudah-mudahan tingkat pemahaman
siswa juga bisa meningkat. Alhamdulillah, berarti Pak Santo sudah mempunyai solusi dan menemukan solusi sendiri. Dari percakapan ini, Pak Santo mendapatkan apa dari sesi ini? Dari sesi ini saya perasaannya itu senang sekali dan mendapatkan banyak solusi terkait masalah pembelajaran berdiferensiasi yang saya praktekkan, Pak Har. Terima kasih atas waktunya Pak Santo, dan paling tidak Pak Santo sudah menemukan solusinya sendiri sehingga lebih bahagia. Saya kira itu saja percakapan hari ini Pak Santo. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Har. Assalamualaikum Pak Har. Waalaikumsalam. Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Susanto ya? Iya. Alhamdulillah sudah terlaksana Pak. Nah, sebelum menutup ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengalir untuk mencari permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Pak, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik Pak. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita dan juga sudah berusaha memberi pertanyaan-pertanyaan pada Pak Susanto sehingga Pak Susanto bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan yang terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan Bapak? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan memahami lagi proses alur tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Oh iya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak. Demikian proses observasi kita hari ini Pak, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sulis. Waalaikumsalam Pak Santo. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, Pak Sulis, hari ini jenengan akan melakukan proses coaching dengan Pak Hartanto nggih. Iya Pak. Nah, sebelumnya Pak Sulis itu sudah mengetahui apa belum terkait dengan rubrik penilaian ya demonstrasi kontekstual modul 2.3 Pak? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Berarti mohon izin ya Pak Sulis, sebelumnya ini saya tak tanya terlebih dahulu karena Pak Sulis nanti akan menjadi coach pada percakapan nanti ya. Nah, sekarang kita kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Sulis dalam percakapan nanti Pak? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak yaitu pada kompetensi present dan mendengarkan aktif Pak. Oh, ada dua kompetensi ya? Iya. Oh. Lalu kompetensi mana Pak Sulis yang secara spesifik akan diobservasi? Yang akan saya observasi yaitu rencana aksinya Pak. Oh, jadi di rencana aksinya gitu? Iya. Lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari Pak Sulis nanti? Untuk indikator ketercapaiannya Pak adalah coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi di sekolah Pak. Oke, jadi
nanti akan yang menjadi ketercapaian indikator itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Pak Sulis. Ya Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang silakan Pak Sulis dan Pak Hartanto bisa mulai melakukan kegiatan coachingnya. Ya Pak, terima kasih. Tapi sebelumnya nanti mohon izin saya untuk ikut menjadi pengamat ya Pak. Iya Pak. Iya, ya, sekarang bisa dilaksanakan kegiatan coachingnya. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Har, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulis. Baik Pak Sulis. Tadi pagi Pak Har sudah jawab saya ya. Kira-kira ada masalah apa ya? Bisa saya bantu Pak? Karena di tempat saya sinyal kurang bagus, jadi saya belum membaca Pak. Begini Pak Sulis, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Baik Pak Har, apa yang mau Bapak ceritakan? Silahkan. Begini Pak Sulis, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas masih sedikit. Jadi menurut Pak Har, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusias murid-murid saya saat saya mengajar Pak. Oh, itu ya Pak. Menurut Pak Har, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran Bapak ini? Kalau saya ingat, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran saya. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak ini antusias dalam pembelajaran Pak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan Pak. Oh, gitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak ini? Menurut saya, pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Murid diminta aktif dengan pembelajaran. Kemudian adanya speaking atau game dalam pembelajaran agar menarik murid. Oh, lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya Pak? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh, kalau begitu, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak. Adakah buku lain Pak selain buku teks tersebut? Saya pikir banyak Pak sumber belajar yang bisa digunakan. Misalnya dari YouTube, artikel, bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang ngetren sekarang ini, kayak TikTok atau Instagram gitu ya. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Bapak ini. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber yang beragam seperti video, TikTok,
dan aplikasi yang lagi ngetren saat ini. Gitu, Pak. Apa ya komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar yang banyak untuk eksplorasi materi dan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga murid dapat merdeka belajar dan senang dalam melaksanakan pembelajaran itu, Pak, menjalani pembelajaran. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua pelajaran lancar sesuai dengan Bapak harapkan ya Pak. Terima kasih Pak Sulis atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih sukses. Amin. Amin. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Sulis dan Pak Hartanto yang sudah melaksanakan coaching dengan bagus. Selanjutnya saya ingin bertanya ya Pak Sulis nggih. Selaku coach, setelah melakukan coaching tadi, apa indikator keberhasilan dalam proses coaching tersebut Pak Sulis? Ya Pak, saya ingin bahwa nanti saya dalam menerapkan aksi nyata dapat berhasil sehingga nilai akademik siswanya dapat meningkat Pak. Oh, jadi keberhasilannya nanti supaya nilai akademik siswa bisa meningkat ya? Ya Pak. Dari hasil pengamatan saya, Pak Sulis ini sudah hadir secara penuh, kemudian sudah mendengarkan secara aktif dalam proses coaching, dan kunci sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi kompetensi apa yang ingin dicapai selain mendengarkan secara aktif Pak Sulis? Oh iya Pak, nanti ke depannya saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti sehingga nanti akan memancing Puji untuk menemukan solusinya sendiri Pak. Oke, berarti kedepannya nanti jenengan akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot sehingga akan menghasilkan coaching yang baik juga. Ngaten nggih Pak Sulis nggih? Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Sulis dan Pak Hartanto yang sudah melaksanakan kegiatan proses coaching dengan baik dan lancar. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita akhiri nggih Pak Sulis nggih. Semoga sukses selalu dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santo. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Santo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Santo? Alhamdulillah, kabar baik Pak Har. Apakah Pak Har juga baik? Baik, oke Pak Santo. Hari ini mau melakukan coaching dengan Pak Sulis ya? Oh iya Pak. Oke, sebelum proses coaching ada sedikit perlu saya perbincangkan, boleh ya? Nggih, monggo Pak, silakan. Nanti dalam coaching Pak Santo jadi coach dan Pak Sulis jadi coachi. Nanti saya ikut mengamati Pak Santo nggih. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Sudah sesuai alur tirta apa belum, mengamati respon jawaban coachi sesuai dengan pertanyaan Pak Santo. Jangan lupa Pak Santo nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses observasi, saya ada pertanyaan untuk Pak Santo, boleh ya? Oh, tentu boleh dong Pak, monggo silakan. Oke, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Santo kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah
Kompetensi kehadiran penuh dan kompetensi mendengarkan aktif, Pak Har. Baik, berarti Pak Santo kompetensi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Ya. Nah, dari keduanya, mana kompetensi yang ingin dikembangkan lebih spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu terkait dengan mendengarkan aktif, Pak. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Untuk indikatornya, saya akan melihat apakah koji itu sudah dapat mencari solusi masalah yang dihadapinya. Baik Pak Santo, saya menegaskan indikator yang akan dicapai adalah koji dapat mencari solusi masalah yang dihadapi. Ya Pak. Oke Pak Santo, terima kasih atas jawabannya. Nanti silakan Pak Santo melakukan proses coaching. Saya akan mengamati, lakukan dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Pak Santo, mari kita ngobrol lagi ya. Oke, siap, monggo. Silakan Pak Santo melakukan proses coaching. Oh iya Pak Har, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sulis. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sulis? Alhamdulillah baik, Pak. Oh, ini kayaknya ada apa Pak? Sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Pak Sulis. Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya, Pak. Begini, Pak, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi. Saya berharap nantinya Bapak bisa membantu saya dalam memberikan solusi masalah saya. Oh iya Pak, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Sulis? Begini, Pak, saya bertemu dengan Bapak ingin sharing dan mencari solusi permasalahan yang saya hadapi, Pak, selama ini. Oh begitu ya. Coba Bapak bisa ceritakan ada masalah apa yang Bapak alami saat ini Pak Sulis? Begini, Pak, di kelas 6 yang saya ampu ada 27 siswa. Dari 27 siswa tersebut, Pak, dulunya ada 6 anak yang belum bisa lancar baca dan tulis. Alhamdulillah, Pak, setelah saya atasi, yang 5 anak sudah lancar baca dan tulis. Tetapi masih ada 1 anak, Pak, yang masih belum bisa baca dan tulis, Pak. Oke, seperti itu ya Pak Sulis ya. Lalu apa yang membuat Bapak khawatir ini? Ini, Pak, saya khawatir, Pak. Saya sudah berusaha dengan semaksimal. Saya juga sudah meluangkan waktu lebih untuk Mas Gibran ini, Pak. Tetapi sampai saat ini masih belum ada perkembangan. Dan sekarang saya juga bingung, Pak, atas pembagian waktu saya ini. Saya jujur, Pak, sebagai wali kelas merasa masih ada beban karena ini sudah semester 2, jadi sebentar lagi ini sudah mau ujian ada kelulusan, Pak. Oke. Dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Bapak untuk kedepannya ini Pak Sulis? Iya, Pak, saya berniat untuk menuntaskan anak-anak dalam hal baca dan tulis, Pak. Saya tidak ingin anak-anak yang lulus ini masih ada yang belum lancar baca dan tulis, Pak. Oke. Terkait hal itu, apakah Pak Sulis juga sudah membicarakan rencana Bapak pada Mas Gibran? Iya, Pak, saya kemarin sudah membicarakan rencana ini pada Mas Gibran dan ia juga sudah setuju, Pak. Oh, kemudian apakah ada hal lain yang akan dilakukan Pak Sulis? Setelah ini saya akan mengajak anak-anak untuk bekerja sama, Pak, yaitu untuk menyimak Mas Gibran dalam membaca. Tentunya dengan jadwal agar tidak mengganggu jam istirahat mereka, Pak. Selain itu juga saya memberikan jam tambahan les baca setelah pulang sekolah ada Mas Gibran. Oke.
Jadi langkah yang Pak Sulis ambil ini sudah tepat. Saya juga setuju dengan ide Pak Sulis. Syukurlah Pak, saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini Pak. Apalagi ini sudah semester 2 dan mendekati lulusan Pak. Nah, kemudian lalu dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencananya itu Pak Sulis? Untuk hal itu saya akan mengajari anak dengan bekerja sama dengan anak-anak Pak. Dan juga saya akan mengajari pada jam setelah pulang sekolah apabila diperlukan, agar anak-anak ini nantinya tuntas semua dalam hal baca dan tulis Pak. Kira-kira kapan Pak Sulis akan melakukan komitmen ini? Hari ini Pak akan saya mulai lakukan. Karena sekarang ini sudah memasuki semester 2 dan sebentar lagi akan ada lulusan Pak, waktunya dimepet. Wah, keren sekali ini Pak. Semangat ya Pak Sulis ya. Pasti Bapak mampu untuk melakukannya. Terima kasih ya Pak atas waktu dan dukungannya untuk mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Sekarang saya merasa lega Pak. Semoga kita ini nantinya menjadi guru-guru yang menjadi teladan bagi murid-murid kita ya Pak. Oh iya Pak Sulis, sama-sama nggih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak, dan saya mohon pamit, saya kembali ke ruangan saya nggih Pak. Ya Pak, silakan, semoga berhasil dan sukses selalu untuk Pak Sulis. Ya Pak, amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Santo. Waalaikumsalam Pak Har. Oke Pak Santo, tadi sudah menyelesaikan proses coaching dengan Pak Sulis ya, dengan baik. Ya. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Baik, monggo Pak Har. Oke, pertanyaan pertama, apakah yang didapat terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Santo? Tadi coaching sudah menggunakan alur Tirta dan saya juga sudah dapat menggali potensi kunci untuk menemukan solusi permasalahannya Pak. Oke, sesuai yang saya amati Pak, beberapa catatan. 1, coaching dilakukan sesuai dengan alur Tirta. 2, coach sudah mendengarkan dengan penuh dan fokus. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah proses coaching ini Pak? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya yaitu mengembangkan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, semoga kedepannya lebih sukses ya Pak. Terima kasih Pak Santo sudah melaksanakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri perbincangan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.